Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Tausiah Subuh TV One dan jamaah Majelis Taklim Al-Ahyar Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Suatu ketika ada seorang wanita datang ke hadapan saya, kemudian mengeluarkan air mata dan mengatakan, "Kak Nuri, nafkah membiayai anak sekolah, membiayai rumah tangga, semua saya yang melakukan sejak pernikahan sampai dengan anak-anak besar. Saya tidak menuntut apapun dari pasangan hidup saya kecuali ketika saya tahu ia tidak menghargai saya. Ia tidak menghormati saya." Suatu ketika datang lagi seorang perempuan kepada saya, "Kak Nur, kalau bukan karena saya, suami saya bukan siapa-siapa. Kalau tidak menikah dengan saya, tidak mungkin ia seperti itu." Terhelak, terkaget, sesak dada saya mendengar teman muslimah saya mengatakan seperti itu. Ia meminta dihargai, ia minta dihormati oleh pasangan hidup. Di saat ia membiayai dirinya, membiayai rumah tangganya, sampai membiayai uang sekolah anaknya dan lain sebagainya. Yang satunya, ia mengatakan, "Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kamu bukan siapa-siapa. You nothing," katanya. Ibu, bagaimana Allah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya hal yang terbaik dari kehidupanmu adalah ketika kau meyakini bahwa setiap yang kita lakukan, yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan bagian dari takdir Allah. Bu, idealnya kita inginnya apa, Bu? Idealnya pengen punya suami ganteng, wangi, punya duit, banyak pekerjaan. Ya, Bu. Wangi itu karena wangi uang misalkan gitu ya. Itu perspektif kita sebagai perempuan, sebagai manusia biasa. Tapi hakikatnya kalau kita merujuk kepada 4 hal yang diajarkan oleh Rasulullah melalui ulama salaf itu, yang pertama taatullah. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. 2 itu aja dulu. Taat kepada Allah adalah ketika kita membangun apa yang dimaksud dengan kesadaran gender, bahwa relasi perempuan dan laki-laki sama-sama berbakti atau taat kepada Allah. Manifestasi dari ketaatan kita kepada Allah dicerminkan melalui perilaku yang ditumbuhkan, dilahirkan, kita persaksikan, kita jadikan itu sebagai sunnah, yaitu melalui Nabi Muhammad SAW. Maka taat yang kedua adalah taat kita kepada Rasul. Kalau kita membangun itu, bahwa peran antara istri, peran antara suami, ya Bu, mengetahui peran masing-masing, maka tidak ada kalimat yang ingin ia katakan dengan kalimat, "Kamu bukan siapa-siapa. Saya mulai pernikahan ini, Kak Nuri, dari nol." Saya tidak ingin membela siapapun, tapi yang ingin saya hadirkan adalah bahwa takdir itu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan takdir mubron.
atau takdir mu'allaq. Apa itu? Takdir yang sudah menjadi ketetapan Allah. Contoh yang sederhana, bukan yang sederhana. Contoh yang utama adalah tentang apa itu kelahiran dan apa itu kematian. Termasuk jenis kelamin yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi ada takdir mu'allaq atau ghairu mubron. Apa itu? Takdir yang harus diikhtiarkan. Takdir yang harus diusahakan. Ibu jalan, adik-adikku jalan, nyebrang jalan, gak tengok-tengok, jebret, masuk rumah sakit. Karena apa? Kita tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kita. Termasuk ibu di dalamnya. Ibu bisa bayangkan dalam konteks misalkan, Kak Nuri gak tahu sih, saya ini gak punya suami, masih gadis. Kak Nuri gak tahu sih, saya memang sudah tidak punya suami, saya single mom, saya single daddy, saya tidak punya istri. Tapi ketaatan itu bukan bicara antara laki-laki dan perempuan, tapi ketaatan itu bicara atas nama pribadi masing-masing. Maka tidak ada lagi perempuan yang mengatakan, harapan kita semua mengatakan bahwa ia merasa lebih berperan di dalam rumah tangga. Dia merasa lebih unggul dalam rumah tangga. Karena apa, Bu? Ketaatan yang ketiga menurut para ulama yaitu taatmu kepada kedua orang tua. Jangan dibales, Kak Nuri gak tahu sih, saya gak punya orang tua. Walaupun engkau tidak tahu siapa binmu, angkat tanganmu karena ada nasab di dalamnya untuk mendoakan mereka. Kak Nuri gak tahu sih, saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya karena saya lahir dalam keadaan yatim piatu. Angkat tanganmu untuk kedua orang tuamu yang walaupun kita tidak pernah sehidup dengannya. Dan kenapa kemudian konsep di dalam pernikahan itu menjadi sangat urgen atau vital? Karena ketaatan yang keempat adalah taatmu kepada suami. Kak Nuri gak tahu sih, suami saya jangankan masuk ke taklim, sholat aja gak mau. Bu, surga itu memang milik individual karena yang diminta adalah ketaatanmu kepada Allah. Tapi ketaatan kepada Allah dilanjutkan kepada versi yang keempat, ketaatanmu kepada suami. Kalau ia tidak mau sholat, angkat tangan ibu berdoa. Tirakatkan, iktikafkan di dalam doa ibu. Semakin ibu tirakat, semakin ibu iktikaf lebih banyak tentang sholat, maka akan dilembutkan hati suami dan anak-anak ibu. Ibu tirakatkan di dalam puasa, maka semakin baik akhlak suami ibu dan anak-anak ibu. Wabil khusus diri ibu sendiri. Bayangkan bagaimana Islam mengajarkan tentang ketaatan itu bukan persoalan kamu laki-laki atau kamu perempuan. Tapi ketaatan itu adalah membangun mental. Ketaatan itulah yang mengantarkan kita mempercayai takdir. Karena apa? Di dalam takdir itulah kita mengenal apa yang dimaksud dengan kalimat syukur. Jadi kalau ibu sudah mendapatkannya, kemudian ibu bersyukur. Alhamdulillah. Ibu, teman-teman, adik-adikku, yakinkan itu. Terutama contoh dua tadi, mengingatkan kita khususnya kepada bapak-bapak, mohon izin, pria-pria dewasa mohon izin. Pastikan engkau tidak menjadi pribadi yang pemalas. Pastikan engkau keluar dari rumah untuk bekerja, entah bekerja formal maupun non formal, karena pekerjaan bagian dari harga diri. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah maupun pemirsa TV One dalam acara Tausiah Subuh, rangkaian tadi mengingatkan kita bahwa ketika kita mengimani takdir, ketika kita mendapat ujian, maka kita akan berdekatan dengan bertambahnya keimanan kita dan rasa syukur kita dalam perspektif kita sebagai umat muslim. Saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Kalaulah ada pala berbuah, tolong ambilkan barang sebiji. Kalaulah ada kata kami yang salah, maafkan kami sampai ke hati. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.